Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah, para ustadz, para haji, para sesepuh yang saya muliakan, marilah kita senantiasa dan selalu memuji dan bersyukur hadrah Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita semua. Kita masih diberikan kenikmatan syahah wal afiyah, diberi kesempatan kembali hadir ke masjid dan melakukan aktivitas ibadah, diberi hidayah dan taufik sehingga kita masih bisa bernafas melaksanakan kewajiban kita sebagai pemakmur bumi dengan ibadah dan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka itu semua harus kita syukuri. Kita sudah sholat, itu artinya Allah menghendaki kita sholat, dan kehendak Allah sudah terrealisasi. Maka mau kayak apapun sholat yang kita laksanakan, baik, buruk, kurang fasih, kurang khusyuk, yang penting kita syukur dulu. Mudah-mudahan berikutnya Allah jadikan lebih baik lagi. Ya, karena ibadah itu memang tahap. Ada yang cepat bisa khusyuk, ada yang enggak, ada yang fasih, ada yang belum. Nah, jadi janganlah karena kita enggak pede melaksanakan ibadah karena kurang ilmu, kurang bagus, terus kita enggak beribadah. Jangan. Ya, jangan karena kita pengen sholatnya khusyuk, ya kita hanya di rumah saja, maka masih kalah keutamaannya. Kita dilihat berjamaah saja Allah sudah cinta sama kita. Jadi kita bersyukur, nggak cuma jamaah, kita juga bareng-bareng sholat berjamaah, wiridan bersama, berdoa bersama. Doa bersama, padahal yang doa satu orang Pak ya, yang lain cuman amin gitu ya Pak ya. Nah, amin inilah yang sangat membuat orang-orang Yahudi ini iri. Ya, karena ini khusus banget untuk orang-orang Islam. Jadi membaca amin ini termasuk khususiyah yang sangat baik sekali. Jadi ini artinya ada amin, berarti ada doa. Berarti ada doa berjamaah. Ada doa berjamaah, ada minum berjamaah, apa-apa kita jamaah. Ngopi berjamaah, Masya Allah ya. Nah, makanya kalau kita belum bisa istiqomah untuk melaksanakan hal yang lebih sempurna, minimal meninggalkan hal yang tidak berguna ya. Biar apa? Biar hati kita ini nggak kosong dengan aktivitas ibadah. Ya, jadi kita puaskan hidup dunia ini dengan ibadah. Jadikan ibadah ini sebagai hadiah untuk diri kita ya, agar kita selamat. Tentunya kita sholatnya harus meningkat lebih baik ya. Yang kedua, kita nikmati ibadah ini. Jangan jadikan ibadah menjadi beban. Ya, malam Senin ngaji lagi, harusnya masih jalan-jalan, masih di sana sama istri sama keluarga ya. Ini udah di masjid, jangan. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini termasuk min alamati sa'adah, min alamati nuzulir rahmah. Sebagian dari tanda kebahagiaan kalau kita dihadirkan oleh Allah di majelis ilmu. Bentuk
akan turunnya rahmat kita dihadir di majelis ilmu, majelis zikir. Jadi sementara kita tidak tahu teman kita yang sangat kita takutkan, siapa namanya? Malaikat Israel, kita takut datang tiba-tiba, kita lagi di depan jalan tol, dia datang gimana? Maksudnya bukan berarti nggak boleh pergi, bukan. Kita kasih waktu diri kita untuk istirahat dari duniawi. Walaupun cuma seminggu sekali kita ngaji gitu ya, ditambah lagi khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat saya nggak jamin, barangkali ada yang saking ngantuknya. Tapi kalau ngaji insya Allah kita semuanya melek, dapat ilmu ya, dapat snacknya pahala insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita membaca Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap mengistiqomahkan kita untuk selalu happy karena rahmah Allah, senang karena diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang nggak kalau dikasih sayang oleh Allah? Nah, kita dihadirkan di sini oleh Allah, kita disayangi Allah, kita harus syukur, harus senang ya, mudah-mudahan. Nabiyyi mardhatillahi ta'ala wa la syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati anna Allah yaghfiru dhunubana wa yatubu alaina wa anna Allah yazidu alaina uluman nafi'ah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi, khususan ila Syekh Al-Imam Al-Jalal Abdurrahman Ad-Dimari rahimahullah ta'ala wa Syekh Ahmad Al-Barzanji rahimahullah ta'ala. Syai'un lilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Sallu 'alan nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anis sahaba, Ya Rabbi warda 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana,
يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ثم أرضعته الفتاة حليمة السعدية وكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر ثدياها بدر در لبنه اليمين منهما ولبن الآخر أخاه وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمنت الشارف لديها مولاه والشياه وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية وطرس سعد برد عيشها الهني وهو شاء عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin diterangkan tentang ibu-ibu yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ibunda sendiri, Siti Aminah Az-Zuhriyah. Siti Aminah menyusui beliau kurang lebih sekitar 7 harian. Summa arda'atu Thuwaibah Al-Aslamiyah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh Siti Thuwaibah Al-Aslamiyah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ya, jadi di Quran Allah sangat perfect sekali menyebutkan nama Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu kalau nggak salah nama aslinya itu Abdul Uzza. Abdul Uzza. Uzza itu berhala. Jadi Allah itu memang tidak mau menyebut nama aslinya Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza. Uzza itu nama berhala, hamba
Ala. Maka Allah menyebutkan surah Al-Lahab, bukan surah Abdul Uzza, karena haram sekali membuat nama dengan Abdu siapa umpamanya, ya. Termasuk umpama saking cintanya ta'zim kita kepada Rasulullah, akhirnya kita menganggap itu ini budak Rasulullah. Nggak boleh kita menyebutkan Abdu Muhammadin, maka Rasulullah nggak seperti itu, ya. Jadi nggak boleh kita jadikan diri kita sebagai budak beliau, tapi kita muttabi', kita tabi'un, kita mengikuti Rasulullah, kita umatnya Rasulullah, ummatu Muhammad, umat Nabi Muhammad. Itu rahasia kenapa bukan nama asli yang disebutkan dalam surah Al-Lahab, tapi nama aslinya adalah Abdul Uzza, kemudian dipanggil Abu Lahab. Nah itu ya, sedikit tambahan biar kita ngerti. Nah, Abu Lahab ini memerdekakan, kemudian diperintahkan ya, Siti Suwaibah ini untuk menyusui baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu siapa lagi? Summa arda'athul fatatu Halimah. Summa arda'athu, kemudian menyusui baginda kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam al-fatat. Al-fatat ini dalam kamus maknanya asyaba al-qawiyah, perempuan yang kuat. Nah, jadi asyab al-qawiyah al-fatat. Al-fatat ini perempuan yang kalau fatat yang kita tahu semacam fatat NU ya, gitu, berarti apa namanya, perempuan muda ya. Tapi di sini maksudnya asyabul qawiyah, asyabatul qawiyah, yaitu seorang perempuan muda yang kuat. Siapa namanya? Siti Halimah. Jadi yang ketiga yang menyusui adalah Siti Halimah. Nah, Siti Halimah ini adalah Zaujatul Harth bin Abdul Uzza, yaitu istri dari Harth bin Abdul Uzza. Jadi Siti Halimah As-Sa'diyah dari kabilah As-Sa'd. Jadi ada satu kabilah ya, Sa'diyah ini yang bernama Siti Halimah, menjadi ibu yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana dan tadinya beliau qad radda kullu min qaum, sungguh telah menolak kullun, semua orang, min qaumi dari kaumnya. Menolak apa? Sadiyaha, air susunya, untuk menyusuin kaum. Li faqriha, karena kefakiran beliau Siti Halimah. Wa abahu, dan mereka setiap kaum tidak mau. Jadi di suku Quraisy ini di Arab waktu itu memang ada pekerjaan ya, pekerjaan namanya menyusui ya, jadi menyusui. Siti Halimah ini karena orangnya nggak begitu gemuk, kelihatannya kurang makan. Karena apa? Fakir. Orang fakir kan kurang makan. Tapi bukan berarti orang yang kurus kurang makan, bukan. Maksudnya di sini ceritakan orang yang menyusui ini mantep, ini orang yang punya dedek nih, ini mau disusun ke siapa ngeliat? Nah kurus-kurus nggak mau. Nah ternyata mereka menolak Siti Halimah. Kenapa? Siti Halimah As-Sa'diyah ini banyak kurus, fakir, ya, masya Allah, nggak mau. Udah ditawarin nggak mau. Tapi begitu ditawarkan kepada Nabi, Nabi senang, mau. Insya Allah. Nah, fa'akhshaba aishuha. Selanjutnya apa yang terjadi? Fa'akhshaba, kemudian kehidupannya menjadi lapang. Ya, begitu Rasulullah mau dengan beliau dibawa ke rumahnya, ya, untuk disusui, maka kehidupannya berubah drastis. Karena apa? Keberkahan bayi mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu mau nenen, ya, siang hari nawarin, siang hari, sorenya belum nyampe matahari tenggelam, rezekinya udah banyak. Di antaranya nanti ada. Nah, di antara tadi
Wa darra sadiyaha bidurri darin labanakul yamin minhuma wa labanal akhir akhah. Di mana air susunya yang tadinya nggak begitu banyak, ada tapi kurang bagus ya, kurang banyak pokoknya. Darra jadi berlimpah ya. Kok jadi banyak karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi orang fakir. Insya Allah ya. Bayi yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil sudah menyayangi orang fakir, orang miskin. Dari bayi itu rahmahnya kelihatan, dari bayi sudah kelihatan banget. Insya Allah. Wadarro syadiyaha fa aqsaba aishuha, kemudian kehidupannya Siti Halimah menjadi makmur ba'dal mahli, setelah merasakan kesempitan kehidupan. Karena apa? Karena memang paceklik, kemarau, susah nyari rezeki. Masya Allah, berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berubah kapan? Qabla asya, sebelum sore, sebelum masuk malam, maksudnya belum terbenam matahari. Setelah mengambil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu siang, menjadi lapang rezekinya. Nah, makanya insya Allah kalau kita memuliakan beliau, memuliakan orang-orang yang disayangi beliau, ya, para fakir miskin, ya, kemudian yatim piatu, pasti ada keberkahan. Rasulullah senang banget itu, karena Rasulullah juga yatim, ya. Rasulullah bahkan yatim piatu, makanya sayangi mereka. Rasulullah sangat mencintai orang yang menyayangi yatim piatu. Wadar satiha bidurri darin labanahu. Wadar, dan menjadi melimpah ruah satiha, kedua susu beliau Siti Halimah As-Sa'diyah bidurri darin, dengan butiran, jadi apa namanya? Pokoknya air susu ibunya itu melimpah. Jadi seperti butiran, kayak ngalir terus. Ya, saking banyaknya. Darin labanahul yamin, di mana susu yang kanan ini memberikan asupan untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi milih, Rasul milih yang mana? Yang kanan. Ada dua, bisa yang kanan, bisa yang kiri. Rasulullah milih yang kanan, insya Allah. Wala banal akharu, dan susu yang sebelahnya, yang kiri, akhahu, untuk saudara sepersusuannya, untuk putranya sendiri, putranya Siti Halimah. Kemudian wa asbahat ba'dal huzali wal faqri ghaniyah, dan setelah beliau melakukan itu, maksudnya menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah beliau setelah mengalami kefakiran, kesusahan, menjadi makmur, menjadi kaya lahir dan batin. Cintanya luar biasa, melebihi dari putranya sendiri. Tapi bukan pilih kasih, bukan ya. Beda pilih kasih sama lebih mencintai itu beda. Jangan samakan ya, beda. Karena ada sesuatu yang berbeda. Karena orang melihat Rasulullah, ya udah gede aja, udah dewasa kan. Maaf ya, kalau kita ada anak muda datang nih, nun saya maaf, bawa sumbangan apa umpamanya ya, pikiran kita cuma dua, kalau nggak jujur bohong, itu aja ya, kan? Pengemis atau orang yang minta pakai musik, ya kalau dia nggak bener-bener ya bohong. Rasulullah dilihat itu, diperkirakan bohong itu nggak bisa kita. Ya, kalau orang melihat Rasulullah tidak bisa, ini kayaknya orangnya mungkin pernah bohong, itu nggak bisa. Wajahnya itu menarik, kayak memaksa kita untuk mengakui beliau adalah Al-Amin, beliau orang yang bisa dipercaya. Itu, masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wasaminati syarif, dan menjadi gemuk. Syarif, unta musinna atau unta yang kurus. Begitu ada Rasulullah di rumah beliau, maka untanya menjadi gemuk. Kalau untanya gemuk kan keluar susu juga Pak ya. Kalau yang cewek ya, yang gede kalau dijual dagingnya banyak nggak? Banyak. Unta berapa harganya? Ya sekarang berapa kira-kira? Ada 20 juta? Ada? Pak Guru? Wah berarti nggak ada yang ini ya, nggak pernah korban ini ya?
Oke. Kemudian wanjaba an janibiha kullu mulimatin waroziyah, dan kemudian wanjaba dan menjadi hilang ya menjadi biha dari sisi beliau Siti Halimah Sa'diyah kullu mulimatin, semua perkara yang menyusahkan, sedihnya hilang ya, nestapanya hilang, isinya hanya happy, senang, bahagia karena menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang kalau orang soleh atau calon orang soleh ini, kalau kita ngeliat aja kita udah bikin untung, senang rasanya. Kadang temen saya waktu itu ada masalah, Mas, ayo kita ke guru, mau ngapain? Saya pengen bertanya sesuatu yang saya masih muskil, masih bingung, belum bisa tahu jawabannya. Begitu datang ke beliau, ke guru saya, datang belum nanya, udah jelas jawabannya. Memang beda kalau orang soleh ketemu orang soleh sama orang yang salah ya Pak ya. Orang yang benar-benar kiai, benar-benar syekh, berbeda dengan orang yang pura-pura. Dilihat aja udah ketemu jawabannya, kata dia rumusnya jadi ingat semua, kata teman saya. Rumus usul fikihnya ketemu semua. Masya Allah. Ini tentang keutamaan orang-orang soleh. Maka bergaulah banyak dengan orang soleh atau keturunan atau putra dari orang-orang soleh. Pasti insya Allah kalau kita husnudzon baik, insya Allah mendapatkan keberkahan Allah darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa taraza Sa'du burda aishihal hani wa washa wa barraz wa taraza ya. Wa taraza, dan taraza mananya menghiasi ya, membuat sesuatu menjadi indah. As-Sa'du kebahagiaan. Jadi ini sebuah penggambaran. Kebahagiaan itu menghiasi kehidupan Siti Halimah Al-Hani yang penuh dengan rasa enak, rasa senang ya, wawasyah, dan juga membuat menjadi lebih indah. Artinya orang itu maaf tidak tergantung uang. Kalau kebahagiaan sudah datang, kadang kebahagiaan datang tanpa sebab Pak. Ya, kok rasanya kok seneng ya, ada apa nih ya? Apa udah datang, apa belum datang, apalagi datang, senang ada apa? Nah, kebahagiaan itu membuat Siti Halimah dan keluarganya merasa bahagia. Kenapa? Karena ikhlas cinta menyusui baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadi min salati wa taslim. Semoga Allah atir, semoga mewangikan wahai Tuhan, Allahumma ya Allah, qabrahu, makam beliau Sallallahu Alaihi Wasallam al-karima yang mulia. Jadi mimnya di fathah ya karena na'at dari qabrah. Bi'arfin syadin, dengan wangian yang semebar, yang semerbak, min salatin wa taslim, berupa salawat dan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya. Ini insyaallah sudah sampai bab penyesuaian ya. Insyaallah minggu depan kalau tidak halangan kita meneruskan tentang bagaimana pertumbuhan baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sama dengan kita? Apa tidak? Jangan lupa selalu menyimak ya, dan selalu hadir kalau bisa, agar kita lebih mengenal, mencintai, dan tentunya mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala karena mengenal Rasulullah lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, silakan dibuka Durul Bahiyah. Sampai mana terakhir? Wa mahalul iktifa sudah belum? Hah? Hukmiyah. Berarti wahiyah al-busamatu bil hukmiyah. Oh iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana, maka apabila ada laha, bagi najis tersebut, zalika, bentuknya, rasanya, warnanya, dan baunya, watu sama, dan disebut juga bil ainiyati, dengan nama najis ainiyah. Nah, jadi kalau tidak kelihatan bendanya, najisnya, tidak bisa dilihat warnanya, tidak tercium bau najis, ya, tidak bisa dirasakan najisnya, itu namanya kemarin hukmiyah. Kalau ada dari salah satu itu, ya kalau ada bentuknya berarti ada warnanya kan? Ya. Maka itu disebut sebagai najis ainiyah. Najis yang tampak bendanya bisa kita lihat, atau tampak rasanya kalau kita rasakan, atau tampak baunya, maksudnya tampak itu zahir, kecium, itu namanya masih ainiyah. Maka ya harus dibersihkan semua, ya. Maka jawabannya apa? Fala tadhuru, maka tidaklah menjadi suci tempatnya. Jadi yang menjadi suci itu tempat yang kena najis. Kalau najisnya nggak bisa suci, Pak. Jadi najis nggak pernah bisa suci kecuali beberapa. Nanti kapan-kapan kita pelajari. Ya, maksudnya tempatnya bima dzukira, dengan cara yang telah disebutkan. Illa ba'da zawalil jirmi, kecuali setelah hilang bentuknya. Bentuknya maksudnya bentuk bendanya, ya. Jadi kalau bendanya masih ada, itu ainiyah. Caranya harus dibersihkan sampai hilang, ya, sampai hilang. Awil wasfi, atau sifatnya. Jadi dimensinya ada dua, yang satu bentuknya, yang kedua sifatnya. Sifatnya ada tiga: warna, rasa, sama bau. Itu sifatnya. Jadi sifatnya ada tiga: warna, rasa, bau, ya. Nah, itu dihilangkan semua. Fa in ta'adzara, maka apabila susah dan berhalangan, perhalangan maksudnya dibersihkan susah, udah dicoba kok masih halangan nih. Ini paling bisanya dipotong. Di batasannya namanya uzur, itu dipotong. Ya, kalau nggak dipotong nggak hilang, yaudah nggak apa-apa, berarti nggak harus dipotong. Ya, perhatikan ya. Fa in ta'adzara, maka apabila uzur, zawalun launi, hilangnya warnanya, awir rihi, atau baunya, ufiya, maka dimaafkan anhu, najis tersebut. Jadi kalau masih susah, ya, umpamanya bendanya nih masih ada nih, kelihatan masih susah, harus diusahakan sampai nggak bisa lagi. Kira-kira kalau udah nggak bisa, udah berhenti. Jangan sampai umpamanya kena baju, ya, ini paling dipotong, udah berarti udah nggak apa-apa, udah uzur namanya, paham? Tapi sebelum uzur harus pakai cara lain. Apa caranya? Pakai sabun, paham? Pakai sabun harus. Jangan disikat nggak bisa, pakai sabun nggak pakai sabun dulu, harus pakai karena zamannya sudah zaman sabun. Dulu mungkin nggak ada sabun, harus pakai sabun. Jadi kok nggak hilang, dikocok doang. Dipakai itu nggak pakai sabun, nggak pakai sabun dulu. Kalau pakai sabun masih ada, udah. Maksudnya pakai sabun, pakai air juga, bukan sabun doang, bukan. Paham? Jadi kocok, mesin cuci udah hilang, ya udah selesai itu namanya, ya. Jadi udah hilang. Paham, Pak, ya?
Itu untuk membersihkan. Jadi kalau pakai sabun masih nggak bisa, ta'adzara udah berlaku, ya udah berarti udah cukup. Ada bekasnya, ya. Oke. Kalau bapak-bapak udah nggak mau pakai baju itu, gampang caranya. Disucikan dulu, disucikan, ya, disetrika, dilipat yang rapi. Ada berapa yang Anda kurang suka, dipaketin ke Cianjur. Paham, Pak? Itu paling bagus. Mudah-mudahan berlaku. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua, menjaga hati kita, iman dan Islam kita agar tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tumtum ma'assalama wal afi wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.